iku akhlakun akhlak. Orang, rakyat, bangsa menjadi mulia atau tidak, memimpin bangsa-bangsa lain atau tidak, itu bergantung akhlaknya. Mutahharatun akhlak yang disucikan. Pribadi-pribadinya, masing-masing rakyatnya memiliki kejujuran, sifat amanah, saling menghormati, saling adab, sopan, santun, setia kepada negerinya, bangsanya. Mereka berpendidikan tinggi. Fal aklu yang pertama akal, berarti mereka punya ilmu, mereka berpendidikan tinggi, mereka tahu mana yang baik, mana yang enggak baik karena berilmu, berakal. Awaluha yang pertama, wadinu agama, saniha yang kedua, taat ibadah, sregep tahajud. Luar biasa mas, berakal sehat, cerdas, andai kuliah sampai doktor, tapi ya sregep poso Senin, Kemis, sregep wiritan, sregep tahajud, sregep jamaah, dia doktor, Masya Allah. Wal ilmu salisuha yang ketiga, wal hilmu duwe sifat lapang dada, bukan sumbu pendek, lapang dada, jembar, gak ngamuan, gak emosian. Sekarang diutamakan penampilannya, jubah serbannya, tapi ngamuan ya. Wal judu sifat loman khomisuha yang kelima. Wal urf itu nurut yang umum di masyarakat. Umumnya masyarakat nyun sewu macam-macam zikir itu baik, rungokno. Zaman nanti akan kembali ke masyarakat. Macam-macam zikir, macam-macam sholawatan itu baik. Kalau yang berlaku di masyarakat model tahlilan, maka sampean dengan masyarakat umum tahlilan saja. Jangan diberi amalan yang macam-macam. Perkara sampean pengen yang macam-macam, yang rotib hatta doa fajar, wirdul latif dan segala macamnya. Monggo dilakoni di intern santri sampean. Tapi ke masyarakat umum tidak ngelakoni sing wis umum ya, biar enggak terjadi fitnah. Tuh, biar zaman enggak dituduh membaca aliran baru. Urf ini bagian dari makarim. Katanya Sayyidina Ali, pakai urf. Berdandan, berpakaian, pakai umum wong. Berucap, bertingkah laku, bersopan santun, pakai umumnya masyarakat. Ya, ojo keminter sakare video tas mulih tuh ke Amerika setahun. Ketemu morotuane bareng, oh iya sesona nono ya. Morotuamu jak ngono bareng. Ayo boleh itu. Enggak usah. Pakai sing umum. Wal birru berbakti kepada orang tua. Sabi'uha yang ketujuh. Wasabru sabar. Thaminuha yang ke-8. Wasyukru syukur. Tasi'uha yang ke-9. Walinu lemah lembut. Ashiruha yang ke-10. Ayo ndang melepuh. Aja ndelik, aja singitan. Wal muradu bil aqli
utawi yang dimaksud dengan istilah akal kecerdasan dalam syair tersebut kama fil hadis sebagaimana tersebut dalam hadis. Apa yang dimaksud cerdas itu? Ijtinabu maharimillah wa ada'u faraidillah. Kecerdasan yang membuat orang itu jadi menjauhi larangan-larangan Allah, menunaikan, melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Wala radda liqada'illah. Tidak ada yang bisa menolak takdir dari Allah. Maksudnya litakdirihi wa iradatihi. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah al-asya'a, takdir tentang segala sesuatu. Wa iradatihi, enggak ada yang bisa menolak kehendak Allah laha kepada segala sesuatu. Kama seperti keterangan qalahu yang telah mengatakannya sapa asy-Syaikh Al-Hifni. Wal maqalatul khamisata asyrata, utawi maqalah dawuh nasihat yang ke-15. Su'ila ditanya ba'dul hukama, sebagian dari orang-orang bijak ahli ma'rifat. Tegese siapa sih hukama itu? Alladzina jarrabu, mereka-mereka yang telah membuktikan, punya pengalaman empirik, wis membuktikan al-umuro, berbagai hal. Namanya orang yang bijak karena wis punya pengalaman, wis membuktikan. Pertanyaannya begini, hal ya'riful abdu idza taba anna taubatahu qubilat amruddat? Syekh nanya, hal apakah ya'rifu mengetahui al-abdu seorang hamba idza taba apabila hamba itu bertaubat, anna taubatahu bahwa sesungguhnya taubatnya qubilat telah diterima, amruddat atau ditolak. Bisa tahu apa enggak itu? Qala, mengucap si ba'dul hukama, la ahkumu fi dzalik, saya tidak bisa memastikan dalam hal itu. Maksudnya fi kauni taubatil abdi, dalam hal apakah taubat si hamba itu makbulatan au mardudatan, diterimakah taubat itu atau ditolak. Tapi meskipun saya enggak bisa memastikan, walakin lidzalika alamat, akan tetapi lidzalika bagi adanya taubat diterima atau tidak, maksudnya liqabuli taubat, bagi diterimanya taubat, alamatun ada tanda-tanda, sittatun jumlahnya ada 6. Ihdaha, salah satu dari tanda-tanda itu, an yara nafsahu ghaira ma'sumatin minal maksiyati, hendaknya si hamba itu tahu, menyadari bahwa dirinya itu tidak maksum dari kemaksiatan. Ojo sok dadi nabi, yang maksum dari maksiat itu hanya para nabi, enggak mungkin maksiat. Lek ndewek-ndewek mblegede sih, gak mekor maksiat Mas bendino, gak mekor bendino bencam, gak mekor bencam. Apa ini? Iso-iso ben 5 menit maksiat. Jangan merasa dirinya maksum.
Fayajuzu boleh-boleh saja wuku'uha terjadinya maksiat itu fiha dalam dirinya. Ojo sok merasa paling suci randu itu so. Wasaniyatu tanda yang kedua, yara fi qalbihil farah ghaiban wal huzna syahidan. Yara orang taubat itu memandang fi qalbi di dalam hatinya al-farah ghaiban. Rasa gembiranya hilang. Enggak wani seneng-seneng guyang guyu-guyon sampai guyu-guyu lakak-lakak. Kenapa? Krono rumangsa dosa. Wal huzna sedangkan rasa susah, sedih, syahidan justru hadir di dalam hati. Maknanya ghaiban itu ba'idan jauh, anhu dari hati. Makna syahidan hadiran hadir, indahu di dalam hati. Wassalisatu tanda yang ketiga, yaqrubu ahlal khair. Orang itu mendekati kumpul dengan orang yang baik-baik. Dulu Mbah Mas Duki Mahfud itu cerita, kalau enggak salah di Mergosono, itu ada orang tukang jaranan, tukang mabuk, terus dibimbing Mbah Mas Duki Mahfud gelem tobat, leren. Lalu karena lingkungannya tetap minum-minuman, si orang yang sudah bertaubat itu kepingin menjauhi lingkungan yang rusak. Ketika itu tahun sekitar 60-an berapa, Mbah Mas Duki Mahfud itu awal-awal diangkat jadi pegawai negeri, diangkat di Kalimantan sana. Pergilah Mbah Mas Duki Mahfud ke Kalimantan. Jadi dulu masa kecilnya Gus Dak itu di Kalimantan sana. Yang Mergosono itu yang itu ikut. Kulo nderek. Lah apa? Kulo lek teng mriki sampean tinggal rusak maneh, Man. Wong lingkungane elek. Kulo nderek. Wis jarak berapa tahun Mbah Mas Duki Mahfud dapat panggilan tugas belajar di YIN sini. Karena dulu hanya PGA, lalu dia dapat tugas belajar bisa jadi BA terus sarjana. Kembalilah ya Mas Duki Mahfud ke Malang. Ke YIN sini kuliah lagi sampai jadi dosen. Nah yang melok tadi, itu diajak pulang enggak mau. Ayo melok aku. Saya ada tugas belajar balik neng Malang. Mboten Kiai. Ken kula kumpul kali kanca-kanca maneh rusak malih. Kayak begitu itu. Tanda diterimanya taubat, dia ingin kumpul dengan orang yang baik-baik. Terus enggak mau lagi kumpul dengan lingkungan yang rusak. Itu tondo taubatnya diterima. Oh, keliru. Kalau enggak salah itu orang Blimbing, bukan orang Mergosono. Nah, kadang ngundang saya, karena Mbah Mas Duki Mahfud sedo dan dia tahu saya muridnya, terus dia mengadakan pengajian-pengajian ala Arema, mengumpulkan majelis Yasin yang dari Malang, namanya Yasin Arema. Nah itu yang nokoi Pak itu. Dulu anaknya mondok di sini juga. Kagelem wis mulai. Padahal saiki lingkungan ini wis rada api-api. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubaitu dia menjauhi ahlas syarri orang-orang yang jahat, orang-orang yang rusak, khaufan karena takut, minal wuku'i terjatuh, terjerumus, fil maksiati dalam maksiat. Warrabi'atu tanda yang keempat, yarol qalila minad dunya kasiron
wa yaral katsira min amalil akhirati qalilan. Tandanya orang taubatnya diterima, dia memandang sedikit saja dari harta benda dunia, itu sudah dipandang banyak. Alhamdulillah, aku jadi guru MI, guru TPQ, duwe bayaran 300.000. Itu sudah disyukuri, alhamdulillah, duwe bayaran 300.000. Pokok le urusan dunya, senajan titik dia pandang itu banyak. Sehingga dia qanaah nrimo ing pandum syukur. Terus rungokno, orang itu asal mau masak sendiri. Zaman dadi guru TPQ, guru diniyah, sebulan total dapat penghasilan 500.000. Itu sebetulnya sudah cukup. Kenapa? Kalau zaman punya 1 istri, punya 2 anak, paling-paling sebulan butuh beras 25 kilo. Harganya 250.000. Penghasilan 500.000 langsung belikan beras 250.000. Masih megang 250. Apa yang perlu dibelanjakan? Keluarga kecil kayak begitu paling beli gas tabung sebulan 2 kali. Dengan harga taruhlah 15.000 atau 20.000. Berarti untuk keperluan gas hanya 40.000. Dan yang harus segera dibeli minyak goreng, membeli 3 liter apa atau 4 liter sekitar 50.000. Ya, terus karo uyah, wis harus membeli itu. Wis mosok kate mok tukokno uyah 50.000 kakean. Uyah 10.000 sak wulan gak entek. Berarti sik nyekel 100.000. Wis. Iku urip sampeyan. Apalagi hidup di lingkungan NU, murid-muridmu akeh padha ngaji Quran. Engko ana muridmu sing hataman Quran, mesti lek cara NU bancaan. Bancaan ustate diwehi ingkung siji karo sego sak ember. Gak sida blonjo hari itu. Itu penambahan gizi. Jadi bayaran titik memang, tapi sering oleh berkat. Beras sak itu belum tentu sak bulan habis. Asal terima, tetap ngaji, tetap mulang, tetap jadi NU, hidup di lingkungan NU, penghasilan 500.000 itu cukup. Dan ada saja rezeki yang min haitsu la yahtasib. Ya, jenenge anake tonggo-tonggo khataman Quran, saking mareme khatam 30 juz. Kadang ora ketang 50.000, 100.000, kadang maringi neng ustate. Kan ngono iku. Sing penting aja pengin sing rowen-rowen. Yang penting itu bagaimana diniyah, TPQ, ngaji Quran, tahlilan, jamaah, di kampung sampean iku jalan. Iku ae wis. Sugih enggak sugih urusan buri. Tuh. Halo. Nah, biasa sing trimo ngono kuwi malah renes. Sering oleh rezeki. Apa tandanya taubat diterima? Dia melihat rezekiku meskipun sedikit, tetap dilihat banyak. Fayakhudhu minha, maka dia mengambil dari keduniaan biqadri daruratihi, dengan sebatas keperluannya saja. Wa yaral katsira min amilil akhirah, dan dia memandang amal akhirat itu meskipun banyak,
qalilan dipandang hanya sedikit. Karena tetap dipandang sedikit kurang, fayatlubu dia mengejar azyadata, mengejar tambahan alaihi atas amalil akhirah. Wal khamisatu, tanda yang kelima, yara qalbahu mustaghilan bima dumina minallah farighun. Tanda orang taubatnya diterima, yara dia memandang, melihat qalbahu hatinya mustaghilan sibuk bima ngelakoni barang-barang dumina yang diwajibkan, ultuzima diwajibkan, minallahi dari Allah, min anwa'it takalif dari berbagai macam-macam perintah syariat. Farighun juga hatinya itu kosong, ay kholian kosong, kosong amma dumina, amma domina, dari apa-apa yang mana Allah telah menjamin, minhu dari ma, ayat tegese lahu menjamin bagi dia bi dengan ma, minar rizki. Maksudnya begini, bagaimana hatinya orang yang taubatnya diterima terhadap apa-apa yang dituntut Allah, kewajiban-kewajiban syariat, dia sibuk melakukannya. Sedangkan terhadap rizki, nasib, yang mana itu sudah ditanggung Gusti Allah, hatinya santai, kosong, enggak perungsangan. Wong iku kuwalik, soal rezeki, jodoh, naik pangkat apa enggak, itu sudah dicatat, sudah dijamin, malah sibuk mengejar itu. Sampai lek perlu wiritan, sholawatan, tahajud pun untuk itu. Lapa mas, wiritan peng 10.000, cek ndang sugih. Lapa bengi tahajud, cek ndang sugih. Sugih enggak rezeki, itu sudah dijamin. Lapa zaman harus repot-repot menyibukkan diri, mengejar sesuatu yang sudah dijamin. Itu. Mestinya orang itu sibuk mengharap mencari ridho Allah, sibuk mencari rahmat Allah, sibuk mencari syafaat Rasulullah. Dunianya nyantai aja, sudah dijamin. Kan mestinya begitu. Pengen ngenekne mbak sing paling ayu, wiritan, golek ijazahan, golek amalan. Iki mas, ya wadud kon moco ping 1 juta mas. Tak laku. Gendeng zaman mari. Pengurusan dunia cek ngoyoni. Padahal zaman tetap biasa, wayah jamaah-jamaah, qobliyah ba'diyah dilakoni, wayah duha dilakoni, zikir-zikir normal, zikir ba'da sholat, wiritan itu, kate mangan bismillah, Allahumma barik lana, mari mangan alhamdulillah, satunggalane, Arab turu, bismika Allahumma, mari turu, alhamdulillah, satunggalan. Itu dilakoni, syukur-syukur bengi tahajud, terus deres Quran, mari maghrib sak juz, mari subuh sak juz. Iku dirutini mas. Jos sampean diridhoi pangeran. Nah soal jodoh, alah lek wayah teko lak yo teko. Kok dadak repot. Kita dulu yo enggak wiritan golek jodoh. Payu-payu yo wong tondone taubate diterima, soal donya santai, soal kewajiban kepada Allah menyibukkan diri. Wasati satu tanda yang keenam, yakunu hafizal lisan, adalah orang yang taubat itu ngrekso menjaga
menjaga lesannya. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ahabbul a'mali ilallah hifdzul lisan. Sebaik-baik atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan berupa apa? Menjaga lisan. Rawahu al-Baihaqi wa ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, inna aktsaron nasi dzunuban yaumal qiyamah aktsaruhum kalaman. Sungguh orang yang paling banyak dosa-dosanya di hari kiamat yaitu orang yang paling banyak omongannya. Ngelobot, ngeda, terus kakean cot, iku sing paling akeh dosane. Ngomong apa, ngobrol tentang apa? Fima dalam hal layakni yang tidak berfaedah, kang ora maidai ing wong. Rawahu Ibnu Nasr. Di samping dia senantiasa menjaga lisan, daimal fikrati, langgeng selalu tafakkur. Kelihatan meneng lesane, diam-diam ternyata melakukan aktivitas pemikiran, menghasilkan ilmu yang banyak. Mikir apa? Fi azamatillah, mikir tentang keagungan Allah, wa jannatih, mikir tentang surga Allah, wa narih, mikir tentang neraka Allah. Wa ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, at-tafakkuru fi azamatillah wa jannatih wa narih sa'atan khairun min qiyami laylah. Bertafakkur, berfikir tentang keagungan Allah, surga Allah, neraka Allah sesaat saja, semenit 2 menit, itu pahalanya khairun lebih baik min qiyami lailatin, daripada sholat tahajud semalam suntuk. Waruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fillah, jangan kalian berfikir tentang Allah. Diskusi aneh-aneh, Gusti Allah duwe tangan pora, kakean pola. Gusti Allah idepe sak pira ya? Alise. Ana rambuté ning irunge ora ya? Anjane sembrul. Ojo mikir, ojo diskusi tentang Allah. Enggak teko, itu sangat gaib. Jangankan Allah, zaman mikir tentang ruh saja enggak nyampe. Padahal ruh itu bukan Tuhan, dia hanya makhluk, hanya ciptaan. Memikirkan ruhnya saja, ruhnya manusia yang hari-hari nempel di jasadmu, itu aja enggak gaduk, enggak teko. Udah mikir yang menciptakan ruh, gendeng teman. Kata Nabi, berfikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berfikir tentang Allah. Fatahliku, hancur sampean, rusak. Dulu ada yang mondok, manggen di sini, bu niate mondok, bu orang nggak ngerti kan. Tapi nggak patek gelem ngaji ini. Neng kamar ngobrol, rokok turu. Nah karena nggak gelem ngaji begini-begini, boyong dari sini ke rumahnya kena golongan aliran hakikat, aliran kebatinan.
Itu sudah diingatkan orang tuanya, diingatkan teman-temannya, sudah enggak mempan. Masalah di sini pun juga jarang dengar ngaji begini ini. Terus suwe-suwe gak sholat, duwe jamaah, apa iki? Neng padepokan. Ngene. Iku oleh-oleh mikir Gusti Allah. Nyungsep rusak ancor pesena telur. Bagaimana tentang ikhtiar dan takdir? Kewajibanmu ikhtiar. Kon sholat, kon nyambut gawe, kon mulang. Takdir itu rahasia Allah, ra usah dipikir. Lapo dadak kajian tentang ikhtiar dan takdir. Udahlah, zaman bahasa seminaro bagaimana nyambut gawe lancar sugih. Nguniku itu domain wilayahnya manusia di situ. Akhirnya ditakdir sugih apa enggak, apa jari sengecet Lombok. Kalau soal takdir mas, gak nyambut gawe moro-moro sugih ya ono. Zaman gak nyambut gawe mulang ngaji, moro-moro diparani rondo sugih, mas aku rabian mas. Nek gelem ngerabi aku wis langsung. Iki Avanza, iki omah surat tak wene zaman kabeh. Syukur gelem ngerabi aku. Moro-moro gelem. Bareng mau rabi oleh 1/2 tahun mati rondoi. Saman ahli warise. Iki gak nyambut gawe moro-moro sugih. Tapi aja elek dongan, muga-muga bojoku mati aja. Ngawur ae. Lek soal takdir, ya. Tapi kan itu urusannya Gusti Allah. Urusan kita nyambut gawe sing bener. Bismillahirrahmanirrahim. Kok hilang? Fatahliku maka kalian akan menjadi hancur celaka kalau mikir tentang Allah. Lazimal ghammi senantiasa prihatin susah, wan nadamah senantiasa menyesali kemaksiatan yang pernah dilakukan. Menyesali alama atas apa saja fa'ala yang pernah dia lakukan minal ma'asi dari macam-macam kemaksiatan. Wal maqalatus sadisata asyrata maqalah dawuh nasihat yang ke-16 qala berucap Yahya bin Mu'ad rahimahullah min a'zamil ightirar adalah di antara sebesar-besar ketipu, kebujuk, maksudnya al-ijtira' ala Allah, wani-wani lancang kepada Allah, maksiat wani, mas, wani maksiat, alah mas, neraka itu rapatek panas, disiksa, po tak rasane po. Iki jenenge wong wani-wani. Wong kendel kene katen. Di antara sebesar-besar kebujuk ketipu indi menurut saya adalah at-tamadi ndlurung terus-terusan ora leren-leren. Ay al-mulazamah terus-terusan fi dzunub dalam dosa-dosa ala rojail afwi dengan harapan dimaafkan Allah min ghairi nadamatin tanpa menyesal. Maksiat terus mas men bendino maksiat walah Gusti Allah lu ghafurur rahim, Gusti Allah lu rahman rahim. Maksiat terus harapannya Allah Ghafurur Rahim. Padahal mestinya ngene lho Ghafurur Rahim. Ya napa kiai dosa kula pun kawadah.
Kula mbiyen nate nyolong, nate omben, nate narkoba. Dos pundi niki? Cung, lek sampean tobat di sepuro-sepuro. Masih gedene dosamu sak gunung kawi. Kalah karo pangapurane Gusti Allah. Tobat aja. Gusti Allah ngapura. Ya pun. Kula tobat. Tobat dengan penuh rasa optimis. Allah Maha mengampuni. Jadi meyakini Allah mengampuni dibarengi dengan tobat. Berhenti dari perbuatan dosa, itu yang bener. Ojo kok dosane terus. Lapa Mas dosane terus? Gusti Allah itu Maha mengampuni. Ini njaluk dikamplengi. Itu termasuk irtiror, kebujuk, ketipu karo setan. Apa maknanya afwi? Rojai mahwi dzunubihi. Mengharap dihapus dosa-dosanya. Tanpa menyesal, tanpa taubatin, tanpa taubat minha dari dosa-dosa. Wa tawaqqu'ul qurbi, dan dia optimis menjadi dekat. Intidharu husulil martabah, dia tetap menunggu hasilnya martabat tinggi minallah dari Allah bi ghairi ta'atin, tanpa melakukan taat, tanpa melakukan ibadah, ora wiritan, ora jamaah. Masih ngene Mas iki calon wali. Kon mari ngene kalah makom karo aku kon. Masih aku bendino gendaan, derajatku besok luwih dhukur timbang kon. Walah mas, ora patek ngamal, ora patek taat, ngarep-ngarep derajat tinggi. Itu namanya kebujuk, ketipu. Bal bitta'til. Bahkan bitta'tili dengan anggur-angguran. Wis ora tau ngamal, ngopang, ngopi, nongkrong, doa, ngerokok, morang, marung, nyongkrak, nyangkruk, turu. Waktune nggih nganggur-ngangguran. Enggak produktif belas dunia maupun akhiratnya. Dadak ngono optimis iki Mas, calon bermartabat mari. Walah. Ngipi yo. Wantidharu zar'il jannah bi badrin nar, menunggu tanaman-tanaman surga dengan menabur benih neraka. Zaman iki piye? Sing mok tabur itu benih neraka tapi berharap panen surga. Ngipil zaman iki. Ai intidharu na'imil jannah, menunggu kenikmatan surga bi fi'lil ma'asi, dengan melakukan maksiat-maksiat. Wa talabu daril muti'in bil ma'asi, mengejar surga tempatnya orang-orang yang taat dikejar dengan maksiat-maksiat. Itu namanya kebujuk, irtiror, ketipu, mengejar surga dengan maksiat. Talabu dukhulil jannah, mengejar, menuntut masuk surga, min ghairi tariqiha, dari selain jalannya surga. Jalan menuju neraka dadak mau lewati jerene menuju surga. Piye? Bal-balik bi mukhalafati amrillah, dengan menyalahi, menentang perintah Allah. Qala ta'ala, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai penghuni neraka, sesungguhnya kalian dibalas itu ya apa-apa yang dulu telah kalian kerjakan. Wantidharul jaza, termasuk bentuk kebujuk, ketipu, menunggu balasan, ganjaran,
gaji bil khisal allati tuaddi ila rohah, dengan perkara-perkara yang mendatangkan kenyamanan, kenikmatan, bi ghairi amalin soleh, dengan tanpa beramal soleh, yusilu ila dzalika, yang menghantarkan kepada rohah, wat tamanni 'ala Allah ma'al ifrad, lagi termasuk ightirar, kepujuk, punya harapan-harapan kosong kepada Allah ma'al ifrad, disertai kelewat batas dalam maksiat. Maksudnya mujawazati haddil i'tidal, melewati batas kewajaran. Orang maksiat biasa sik wajar, lha niki luar biasa maksiate. Tapi ngono tetap punya harapan-harapan kosong. Masih ini mas, besok swargoku paling dukur. Saya itu punya rumus, muda foya-foya, tua kaya raya mati. Iku rumusnya sapa? Qala syair min bahril basit, berucap seorang penyair dari bahar basit. Mustaf'ilun fa'ilun yarjun najata wa la yasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabisi maneh, yarjun najata wa la yasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabisi maneh, yarjun najata wa la yasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabisi maneh, yarjun najata wa la yasluk masa, inna safinata la tajri alal yabisi. Itu yarjun najata, gimana orang berharap keselamatan tapi wala yasluk, dia tidak mau melewati, menempuh masalikaha, jalan-jalan menuju keselamatan. Pengen selamat enggak lewat jalani. Apa nih Kak? Ini Mas, penghasil sayuran itu ujon. Sing bener iku sampean kulak kubis, kulak wortel, kulak kentang teko ujon didol ning Surabaya. Iku sing bener padi sampean. Cocok sampean kulak kentang, kubis, wortel teko Surabaya didol ning ujon, namanya enggak. Bagaimana orang berharap selamat tapi enggak melewati jalan menuju selamat? Yarjun najata wa la yasluk masa. Kalau itu caramu, ya nyun sewu, sorry mas. Namanya perahu enggak mungkin berjalan di daratan yang kering. Gimana zaman ini? Motor Honda mau supirin, mau setir ning lautan, perahu mau tumpaki ning daratan. Jirene ben diarani jazab. Duduk jazab sampean pancen enggak yao ngene. Pancen pekok gak 100. Ya. BA jene bocor halus jene. Bocor halus sih nyawang cagak listrik guyu. Ngono diarani bocor halus, aku enggak bocor halus. Saya sedang merenung bertadabbur membayangkan di surga nanti ketemu bidadari. Apa nih ya bocor halus itu. Enggak bisa berharap keselamatan, enggak melewati jalan yang menuju keselamatan. Inna safinah, sungguhlah kapal itu, la tajri, tidak bisa berjalan, alal yabis, di atas daratan yang kering. Kalimat begini ini
Dalam balaghah namanya syibh dhimni, tasbih dhimni. Sebetulnya tasbih tapi secara terselubung. Dalam hal orang kepingin sukses, tapi tidak mau menempuh jalan sukses, dalam hal itu, orang itu seperti perahu yang berjalan di daratan, sama-sama tidak mungkin. Ini tasbih. Zaman moro-moro, Mas, saya kepingin, jadi gak gelem ngaji, goblok, gak sikatan. Aku moro-moro kok kepingin dipek mantu Lirboyo ya. Goblok gak iso ngaji, tidak pengen dipek mantu Lirboyo. Terus, mas, cebol kok nggayuh lintang. Kalimat kayak begini ini tasbih. Keinginanmu untuk jadi mantu Lirboyo padahal zaman ngono kuwi tok. Itu mustahil seperti mustahilnya cebol ingin menggapai bintang. Bahasa uslub, bahasa seperti itu namanya tasbih dhimni. Imam Syafi'i banyak memberi nasihat yang isinya tasbih dhimni. Termasuk menasihati, Mas sana loh, merantau kemana cari ilmu, ojo mulak neng kampung, ojo meneng neng kampung, sana merantau, yang dari Tulungagung ke Malang, yang dari Malang ke Tulungagung. Apa perlu merantau? Perlu. Kon ngerti, banyu iki tetap jadi sehat bening karena mengalir. Coba kalau banyu meneng setahun, badek banger enggak karu-karuan. Meneng iku gak apik. Ayo sampean masih merantau soro, urip adoh teko wong tuwa masak-masak dhewe soro, enggak apa-apa. Ini teman tahu, biji emas yang masih bercampur bebatuan tanah di Papua, itu akhirnya menjadi emas murni, karena dia mau diproses, digiling, digepui, diobong, untuk dilakukan smelter pemurnian, mana unsur emasnya, mana unsur zat besi yang lain. Krono dek gelem soro-soro dikepui, ditempa, diobong, akhirnya berhasil menjadi emas. Padahal dulu ya mekor bongkaan tanah, neng Papua gelundang-gelundung. Zaman neng kampung gelundang-gelundung, angon bebek, dolenan layangan, misa, miso, jongkrak, jangkrik. Dilalah gelem hijrah, gelem berproses, dengan penuh rekoso kesengsaraan. Enggak tahunya 20 tahun setelah itu zaman pulang, wis iso kitab-kitab kuning ini ki akhlake wis api, wis regep tahajud, adabe api, khutbah yo enak, nalken mayit sembarang enak, jare wong kampung. Bocah iki api. Iki biyen nek sing bengak-bengok misa-miso. Itu asal mau berproses. Sekali lagi, gaya bahasa kayak begini, uslub kayak begini, masuk kategori tasbih dhimni. Tasbih secara terselubung. Apa namanya? Tersirat. Bukan tersurat. Implisit, bukan eksplisit. Aman matur ning Bapak. Ya badhe matur kanca-kanca kula ingkang saangkatan kalih kula sampun sami simah. Kanca kula fulan umure 23 sampun simah.
kanca kula fulan umure 22 nggih sampun sima. Kula nggih sampun 23 lho ya. Terus lek wis 23 lapo? Kan pengen podo. Itu sakjane tasbih kepengin podo. Maksudnya ya njaluk rapi.